Kontainer dengan muatan senilai $1 miliar ternyata hanya berisi satu orang. Tatapan garang pria itu membuat polisi tak berani mendekat. Di punggung kekarnya terdapat sebuah tato totem kalajengking raksasa. Apakah itu ritual mistik? Di sampingnya terdapat alat penyiksaan yang berlumuran darah. Polisi tidak tahu muatan apa ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka bertugas mencegat sebuah truk kontainer yang bermuatan narkoba seharga $1 miliar. Mungkinkah informasinya salah? Kemudian, komandan menerima sebuah perintah misterius. Mereka membawa pria yang disebut kalajengking itu ke pusat komando, ditemani oleh Diego, orang yang diduga mengawal peti kemas. Namun, Diego sepertinya tidak mengetahui tentang muatan yang dia angkut. Karena ketika polisi memberitahu bahwa di dalam ada si kalajengking, dia pun lemas karena ketakutan. Bola matanya hampir keluar. Bibirnya terus mengatakan sesuatu, seperti sedang mengucapkan semacam mantra. Kalimat yang terdengar darinya hanyalah, "Dia sama sekali bukan manusia. Kalian semua pasti mati." Saat berbicara, dia menghantam kepalanya ke meja dengan keras, hingga kepalanya terluka. Apakah ini benar-benar semacam ritual mistis? Komandan memandang Diego dengan heran. Dia pun memutuskan bertemu langsung dengan manusia misterius ini. Akan tetapi, si kalajengking sama sekali tidak mau mengikuti permainannya. Dia tidak menjawab pertanyaan komandan. Dia hanya memprediksi bahwa sebentar lagi akan ada dua orang yang mengaku dari FBI yang datang untuk menahannya. Dia juga mengingatkan komandan bahwa mereka menyamar dan jangan percaya kepada mereka. Tentu saja komandan tidak percaya omong kosong seperti itu. Namun, dia menerima laporan dari anak buahnya bahwa benar ada dua orang FBI yang datang. Meskipun komandan tidak percaya kepada si kalajengking, dia tetap mencoba mencari tahu identitas mereka. Tak disangka, mereka memang menyamar. Identitas FBI palsu itu pun terungkap. Mereka segera mengambil senjata dan mencoba membunuh komandan. Untungnya, bala bantuan tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dari bahaya. Sekarang, komandan benar-benar panik. Semua hal yang terjadi telah diprediksi oleh kalajengking. Dia pun menemui kalajengking lagi. Kalajengking memberitahukan prediksinya lagi. Jika mereka terus mengurungnya di sini, semua orang akan tamat. Komandan meragukan perkataannya. Namun, demi menjaga keamanan, dia memutuskan untuk mengalihkan kalajengking. Dengan diam-diam menyekapnya di dalam mobil. Begitu keluar gerbang, kalajengking menyadari ada pantulan sinar dari atas seberang gedung. Dia langsung tahu kalau itu adalah seorang penembak. Dia pun segera mengingatkan komandan untuk menunduk dan berhasil menghindari peluru itu. Akan tetapi, mobil tersebut tetap menabrak fondasi pinggir jalan. Komandan langsung tak sadarkan diri. Kemudian, sebuah mobil hitam segera mengepung mereka. Sekelompok orang turun dari mobil. Mereka semua berbadan besar. Para gangster mengambil mesin pemotong dan memotong pintu mobil. Di dalamnya ada si kalajengking yang berkekuatan super. Dia berhasil menggunakan mesin pemotong itu untuk memotong ikatan tangannya. Ketika para gangster satu persatu menyerbu masuk, bisa dibayangkan betapa kuatnya kemampuan makhluk liar itu. Dia mengakhiri pertempuran 1 lawan 10 dengan tangan kosong. Namun, masalah tidak sesederhana itu. Masih ada sejumlah gangster bersenjata yang menyerang mereka. Mereka pun segera mencari perlindungan. Semua petugas polisi di pusat komando segera bergerak. Kemenangan sudah di depan mata. Pihak lawan mengerahkan senjata besar. Senjata pihak lawan sungguh ganas. Para polisi bersembunyi dalam markas pusat komando. Komandan segera memerintahkan pengaktifan sistem pemblokiran tingkat 1. Kemudian, pelindung baja anti peluru diturunkan untuk menutup seluruh markas pusat komando dengan ketat. Tepat ketika mereka akan memanggil bala bantuan, Ellen tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menanyakan identitasnya. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki miliaran informasi di kepalanya. Membunuhnya juga tidak akan menghentikan para gangster untuk masuk. Dengan sistem pemblokiran tingkat 1 ini, mana mungkin ada yang bisa menyerang mereka? Baru saja selesai berbicara, semua lampu padam. Listrik pada sistem komando juga mati. Bahkan sinyal ponsel pun diblokir. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar dan tidak bisa melarikan diri. Sekarang, komandan menerima panggilan telepon misterius. Pihak lawan menuduh komandan menahan anggota mereka. Mereka bahkan rela menukar si kalajengking dengan uang $50 juta. Hal ini membuat komandan semakin penasaran dengan identitas si kalajengking. Sebelum mengetahui identitas si kalajengking dengan jelas, dia tidak akan sepakat dengan mereka dan menolak menyerahkan si kalajengking di tempat. Mereka segera menyusun rencana rahasia dengan memakaikan pakaian si kalajengking kepada seorang anggota tim yang dikorbankan. Kemudian, mereka mendorong kalajengking palsu ke arah pintu, sedangkan si kalajengking yang asli bersembunyi di belakangnya. Mereka menggunakan trik ini untuk memancing pihak lawan. Jika mereka masuk perangkap, semuanya akan ditangkap. Saat melihat pihak lawan selangkah demi selangkah masuk perangkap, para gangster tiba-tiba mundur dengan cepat. Apa yang terjadi? Ternyata, di dalam markas ada yang sedang menyamar. Dia menggunakan kedipan cahaya dari lantai 3 untuk mengirimkan kode Morse. Penyamar itu melepaskan identitas FBI palsu yang ditahan dan memberitahu rekannya untuk memasuki ruang mekanik agar bisa mematikan sistem pertahanan. Dalam perjalanan ke ruang mekanik, mereka bertemu Ellen. Lawan mengambil kesempatan untuk mematahkan leher si penyamar, lalu berkelahi dengan Ellen. Ellen tidak bisa menaklukkan lawannya. Ketika dia hampir mati, komandan datang tepat waktu dan menembak gangster itu. Dia pun berhasil mencegah lawan menghancurkan sistem pertahanan. Namun, pada saat yang bersamaan, entah bagaimana, semua pelindung anti peluru terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekelompok gangster bertopeng menyerbu markas demi menangkap pria yang kepalanya berisi misteri seharga miliaran dolar itu. Mereka semua membawa senapan. Banyak petugas polisi yang dibunuh secara brutal, termasuk anggota wanita. Perilaku mereka yang berkerumun menonton wanita itu adalah hal yang tidak bisa dimengerti. Namun, seseorang yang lebih kejam belum datang. Senjata mutakhir diperlukan ketika terancam. Dengan cara ini, para gangster pun dimusnahkan.